Kenapa? Dagingnya kenyal, berlemak. Wah, halo Om. Wah, datang langsung lihat pemandangan kayak gini. Ada tamu spesial nih ya. Wah, thank you so much udah kasih aku mampir nih Om. Apa? Jadi kalau lihat, Uncle lagi di apartemennya Om Willem Wongso. Ya, baru datang udah dikasih gambar yang kayak gini. Walk with Alvin. Food philosophy with Alvin dengan Om Willem Wongso. Episode pertama loh. Bayangin di Alvin in Love dan langsung dikasih lihat yang seperti ini nih, lagi asik banget. Emang kalau senior yang motong beda sama bikin gitu ya. Kalau kita makan di rumah, kan bisa rame-rame sama anak, sama temen, semua bahan kita bisa cari. Jakarta ini semua ada ya? Wah, semua. Any kind of semua jenis semua daging. Semua ada. Mau yang Oz, mau yang New Zealand, mau yang apa, mau US, mau apa, semua ada. Aja, ya. Ini kita pakai yang mana, Bang? Apalagi ini mungkin tidak semua orang ngerti bagian ini, namanya finger meat atau istilah artinya intercostal. Jadi dua rusuk yang tebal itu ada dagingnya. Terus itu diambil. Ini wagyu. Ini kalau di Korea mahal karena ongkos kerjanya mahal. Ngelepasin itu mahal. Di antara mahal itu banget ya. Ada ya dia. Ya, ini wagyu. Juicy banget. Wow, ini buat sate, buat kamu coba yang ini dalam hati. Oke. Jadi ini kalau ini aku pakai apa? Marinate ala Vietnam. Jadi agak nano. Yang daging marinate ala Vietnam pakai kecap ikan dari Vietnam. Yeah. Jadi sekarang kita kalau mau makin harus dari mana itu harus jelas. Ini enak nih buat ngobrol. Dari mana, jangan ngomong. Gitu loh. Nggak bisa asal nyebut kecap ikan terus selesai gitu, nggak ada. Harus tahu dari mana aslinya dulu. Ini daging dari mana? Nah, ini daging dari Victoria misalnya. Wow. Sheer Wagyu, intercostal atau finger meat. Kenapa? Dagingnya kenyal, berlemak. Kalau gini buat sate, ya tapi cuma satu hal, biar ada larang. Iya, makanya aku mau bilang berapa harganya kalau bikin gini. Karena prosesnya susah kan. Ya, buat ini. Kualitasnya memang nanti. Kita makan gini. Itu juga menarik. Quality. Saya mau makan kan, ingredients. nggak mau ini makanin sekarang sudah aku bikin setengah matang. Ini aja enak. Terus nanti makan, aku siapin panggangan yang simple, tinggal manasin satu persatu. Makan harus sabar. Panggang di depan kita, enjoy ya, nikmati. Ngambil lagi, nanti ada sambal, ada ikan. Ini berarti salah satu alternatif buat yang tinggal di apartemen. Ya. Ya kan ya? Yang nggak bisa pakai areng. Nggak bisa. Ya kan? Kan semua apartemen ada oven. Betul. Ya, tinggal beli alat torch itu. Ya, torch itu buat ya. Ini untuk bakar ini ya. Di toko-toko trade store ada. Jadi kita bisa touch, mainin ini. Oh, makanya ada ininya ya. Nah, terus masing-masing. Ya, kita kan seperti ngelukis di sini. Ya. Terus aku selalu minta kalau ikan belah punggung. Dari kepala belah dua, bersihin. Perutnya utuh. Itu dia. Karena perut itu lemaknya jangan mengalir kemana-mana. Itu sayang. itu sayang. Makanya di art of cooking ya bener itu ya. Ya dengan caranya pelan-pelan nikmati, enjoy. Nah buat orang yang tahu pun ngelihatnya juga wow. Nah ini setelah ini kira-kira nanti aku pakai tes. Temperatur di tengahnya sekitar 85 derajat. Oke. Temperatur oven. Berarti ini dibumbuin aja ya? Nggak dibumbuin aja. Aneka bumbu gulai, bumbu karep-karep merah, bumbu apa segala macam kuning bumbu, putih. cuma bawang putih, minyak juga.
Oke. Oke. Udah Mau wangi. pedas ya. Dan ini bumbunya udah ditumis. Ini Ini kira-kira 25 menit. Coba aku masukin oven dulu ya. Siap. Jadi sambil kita habis itu ngobrol. Udah. Beres kita 25 tinggal minutes, 25 menit. 25 menit. Jangan coba, yang Nanti kapan, 20 menit kita tes Ya. dalamnya temperaturnya berapa. Udah ini belum ya? Kelihatan. Nah, Gimana kabar sekarang? hah? Bagaimana kabar Oh sekarang? baik dong Om. Aduh, bayangin Om Willem Wongso yang nanya kabarnya Alvin bagaimana, kebalik dong ya. Aku nanya baru pulang dari Borobudur. Borobudur. Yang di di rehab, apa namanya, Di renovasi. renovasi ya. Akhirnya jadi juga renovasi. Insya Allah. Sampai sekarang terus. Iya, Dan terus dikembangin baru. Waktu perayaan Waisak luar biasa bagus ya kita lihat kemarin tuh ya. 12.000 kata yang datang. Semua datang. Tapi Aku hujan. pernah ngalamin. Sayangnya hujan ya, karena Iya, kan harus naikin lampion itu kan. Lampion enggak? Tapi kemarin aku di sana hujan. Pas hujan Om datang. Banyak itu juga rombongan meditasi Iya, iya. ke situ. semua Jadi di situ tempat juga untuk cultural and religion tourism. Ya. We are talking about spiritual ya, semuanya sama ya, nggak ada. Dan makanannya juga sesuaikan. Di sana akan disiapkan makan-makan plant based. Om bicara soal culture, Nah. ya. Kalau Om Willem kan identik banget nih, food culture. Ya. Lagi-lagi kemana, udah berapa decades segala macam, Om ngapa-ngapain kemana-mana keluar negeri segala macam, selalu memperkenalkan Indonesia dari keberagaman Indonesia itu sendiri gitu Ya. kan. Tapi yang autentik. Ya, Balik lagi autentik. ya. Balik lagi ke situ tuh, itu Ya. menarik banget gitu loh. Karena saya selalu ingatkan, ya, tourism kira-kira 15 tahun terakhir ini Iya. ada satu penambahan produk. Jadi bukan cuma jalan-jalan, Oke, lihat iya, gunung, iya, lihat iya. danau. Makanan. Ada food tour. Tur. Ya. Food tour itu marak banget. Kenapa? Ini akibat juga ini. Seperti kamu juga suka masuk sosial media. Doyan Jadi banget. orang luar negeri ngeliat, kok nggak pernah lihat makan ini. Tapi kalau dari visual kan nggak bisa mencium, nggak bisa rasa. Betul. Jadi dia kalau datang, dia cari Google. Aku di Shanghai barusan September yang lalu, booking breakfast tour. Wow. Guide-nya tong orang Amerika, Bukan orang China ya? bukan orang China. Tapi Bisa ngomong Cina. speak Mandarin. Ah, iya. 6 tahun di sana. What you do? I'm a stand up comedian. Oh, di side Cina. job-nya adalah? Side job-nya food tour. See? Dan yang ikut bukan orang Cina, orang Amerika, orang luar dari situ. Kita diajak belusuan jalan loh, naik mobil, Seru masuk banget. kampung, Oh, naik makan. mobil? Enggak. Jalan kaki? Jalan kaki. Wah, nikmat banget itu. 3 jam. Mantep. Street food. Ya, street food, sorry. Nanti street food. ada yang restoran yang populer lokal, Iya, iya. tapi semuanya lokal. Tidak dicari ke tempat-tempat yang mengada-ngada. Oke. Sekarang kan banyak makanan yang mengada-ngada, ya, seolah-olah kreatif gitu. Iya. Tapi ini yang banyak dicari orang sekarang. Nah, ini. Sekarang banyak makanan yang mengada-ada seolah-olah kreatif. Mungkin ini ya, maksud kreatif adalah fusion kali ya, arahnya ke sana. Tapi Om Willem itu nggak gitu tertarik sama yang namanya fusion. Beliau ini tertarik pada sesuatu yang otentik, culture-nya, ada ceritanya, dari mana asalnya gitu ya Om ya? Kurang lebih ya? Karena kita orang Indonesia tuh sayang banget. Begitu banyak soalnya. Ya karena selalu saya ngomong, we are too many, become no many. Bingung, Sedih banget. mau yang mana? Dari Sabang sampai Merauke 17.000 kepulauan, mau milih yang mana? Kita tuh belum ada suatu metode bagaimana menggerakkan ini. Seperti Thailand, apa itu mereka sudah. Iya, Thailand, Vietnam tuh luar biasa ya. Tadi interesting banget yang ada food tour guide tadi. Iya. Come on, Food apabila tour. kita food tour ya, apalagi kita adakan di sini gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, Jakarta dulu deh. Main Pasar selalu Baru, usul. main mana, kita Iya, main Jakarta itu dengan macet ini bikin zona. Oke. Food tour naik digonceng aja Iya, keliling Kemang, itu udah seru. keliling Pluit, Macetnya nggak kena ya. Pik 1, Iya. Pik 2, Pasar Baru. Pasar Baru. Iya, kota, Gloria apa segala macam tinggal lah nanti misalnya. dikoordinasikan di Vietnam itu udah lama my gitu God. tuh. Dan yang
yang punya modal sebenarnya orang-orang yang bawa motor. Iya. Karena bukan dibeliin dia di Vietnam. Dia punya sendiri. Jadi apply. Terus di training. Aku tanya, bisa ngangkut berat berapa? Kita dilatih bisa ngangkut 130 kilo. Bayangin, bule itu banyak banget. Ikut digonceng, kan anak Vietnam kan kecil-kecil. Ya. $65 waktu itu. Iya. Sekarang kena pandemi, sekarang agak diturunkan. Iya, kemahalan ya. Untuk harga paketnya. Coba, bagaimana menariknya? Terus kita ceritain, apalagi. Nanti Juni tahun depan, food tour dari Amerika aku yang organize, kita laksanakan setelah ditunda 2 kali. Wow. Karena COVID, karena segala macam. Ya, speaking about Amerika nih ya, rendang diperkenalkan di Amerika kan, setelah 3 tahun nggak jadi. Akhirnya jadi juga tuh rendang gitu loh. Meskipun dibikin bentuknya setengah kilo kali ya, buat 2 orang makan ya? Enggak, setengah kilo. 1 pound. Ya. Tapi memang FDA itu ketatnya, minta ampun. Dipetanin kata per kata boleh atau enggak. Kari itu, kata-kata kari nggak boleh direndang. Loh kenapa? Kari itu pengertian mereka harus cair. I see. Kamu pekat, nggak boleh. Iya. Coba, kata-kata rendang di database mereka nggak ada. Bisa nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau dia cari pho kan ada. Ya. Tom yum kan ada gitu misalnya. Vietnam dan Vietnam ada. Thailand, pho Ini dan aku kaget juga. Dan tom yum dengan gampang mereka cari. Rendang nggak ada. How come ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya ya kita Bukan udah sekarang kepilih tugas menjadi tugas apa kita di apa waktu itu makanan nomor 1 versi apa segala macam apa ya? diserikat itu. Saya juga nggak tahu surveinya di mana. Kalau rawon kan nomor 1 survei di Indonesia pasti menang lah. Ya nggak? Tapi di Paris yang aku tahu rumah makan ramen berbukaan terus. Ramen semua. Terus ramen. Hanya namanya berbeda-beda. Ramen itu aku pernah 2 ramen di Paris, ngantrinya hampir 2 jam. Wow. Hanya untuk 1 mangkok. 1 mangkok 2 harga. 16 euro sama 19 euro, besar kecil aja. Hampir 2 jam. Dan aku hitung, aku cek semua. 80% itu bukan orang Jepang, bukan orang Asia, orang Barat. Yang datang. Yang ngantri. Wow. Coba. Bagaimana membuat orang-orang itu tertarik mau datang makan dan Terus spend kita di situ. sekarang bilang rawon gimana? Ya, tapi menarik loh, ketika dia nggak tahu rendang nggak keluar kan, taunya kari dan kari berkuah. Rendang itu kan identik dengan santan ya kalau bilang ya, santan yang kental ya. Karamelisasi. Karamelisasi. Ya. Karamelisasi. Jadi ya begitulah bentuknya. Tentu memang agak kental sih ya. Creamy istilahnya. Oke. Bukan soupy. Nah, itu kan istilah-istilah kita nggak punya berbeda. di Indonesia. Betul. Nah, itu yang kita harus kita harus selalu tes. Ini Smells good. Lihat warnanya juga udah mulai ini Ya. loh. Udah mulai aku mau tes 15 menit lagi Oke. untuk dites temperaturnya. Om, kita bicara sekarang soal somai yang lagi ini. Orang bilang somai adalah makanan yang paling nomor 1. Nah, Om nggak membantah ya. Om cuman kasih pemikiran. Itu pemikiran yang buat aku menarik banget itu loh. Gini. Sebutan siomay itu kalau kamu tanya orang Amerika, nggak ada orang Amerika yang nggak tahu. Betul, setuju. Nah, dalam hal ini siomay yang mana? Siomay Bandung, yang Indonesia, atau siomay yang dijual di gerai Timsam lebih dari 100.000 gerai di dunia. Logikanya di mana? Spesifiknya ya. Tidak. Siomay itu dikenal di mana-mana karena rumah makan dimsum. Iya, betul. Rumah makan Dia di mana-mana itu ada. Dan harus ada siomay. Kalau rumah makan dimsum tidak ada siomay, itu bukan disregard as a tempat yang membaik gitu. Nah, random aja tanya orang asing, do you know siomay? Pasti tahu.
Tapi tanya dia, how do you know? Oh ya, gue makan di Hong Kong. Di Hong Kong. Hong Kong ya. Yang perlu kita tahu bahwa, oh ya, I know siomay Bandung. Nah, kita cari berapa banyak. Nah ini kita harus introspeksi karena siomay itu bisa dijual sebagai kudapan. Cross silangnya siomay yang dikenal seluruh dunia. Karena apa? Halal. Base-nya bukan babi. Dasarnya ikan. Itu harus ditonjolkan di Indonesia. Jangan cuma nyebut siomay. Siomay itu umum, generik. Siomay Bandung misalnya. Halal, ada tagline-nya halal. Dan ingredientsnya apa? Ingredientnya adalah ikan. Iya. Padahal ikan kita kaya sekali. Dan enak-enak tuh semua ikannya, mau pakai ikan apapun ada gitu loh. Exactly. Hal-hal itu loh, kita jangan euforia gitu. Dengar itu udah, waduh. Gimana sih? Jadi kadang-kadang sebuah survei pun harus lebih jelas ya. Ini surveinya arahnya kemana nih? Dari mana ininya? Di mana? Di mana? Surveinya di mana? Ya. Gitu. Ya, galak loh. Galak loh ini. Tapi bener kan? Tapi bener loh. Di mana? Di mana? Itu dia gitu loh. Kamu survei pecel misalnya di New York. Udah jelas dong pecel dari mana gitu. Pecel dari mana? Rawon. Dan kalau survei pecel di Indonesia, ya harus dilakukan di Indonesia. Favorit pecel mana? Madiun, aku baru mau ngomong. Kediri, Surabaya, Blitar, whatever. Area City, area timur. Nah, nanti kan lihat votingnya gitu. Iya. Ini seru banget loh, ya. Oke, kita mau ngobrol lagi lebih lanjut lagi, tapi kita mau nunggu ini dulu. Ya tadi berapa menit, Om? Ya ke 15 menit. Kita break dulu sebentar. Kita akan lanjut obrolan kita bersama Om William Wongso saat lagi hanya di Alvin in Love. Oke. Nah, ini temperatur dalamnya 74, kita biarkan gini nanti akan naik sendiri. Ya, ini ya. Jadi kita jangan di dalam sini udah 100 derajat gitu. Ya, ini ini. Nah, ini kamu lihat nih. Temperatur tancepin. Nah, dia pelan-pelan turun. Ini kan proses masaknya jalan terus gitu. Ini apa? Sekarang ya, pindahin sini. Nggak ribet kan? Ya, simpel banget. Ini biasanya saya hari ini nggak dapat. Coba kita angkat ini. Nggak dapat itu apa? Daun pisang. Wih. Ini nggak dapat. Mau kita turunin aja? Ini kan. Kita angkat ini. Ya. Nah, sekarang bagian ngerapiin. Ini harus kita nggak perlu panas. Siap, Om. Sudah rame nih, Om. Ada apa aja nih, Om? Silakan. Nah, ini daging, tapi ini belum siap, ini kan dingin. Iya. Jadi nanti seperlunya kamu mau makan, dipanasin di sini, panggang sini. Sausnya ini, Iya. saus ikan, ya. Terus itu ikan bakar kerapu bintang, Kerapu bintang. sambal, sambal tempe, sampai ikan goreng. Wow. Itu
Dan ini superfood. Itu menarik itu kayaknya. Beras ungu, ya, gulanya zero, fibernya tinggi, dan pulen. Nanti kita coba, terus kita coba nasi goreng kampung. Aku tuh nggak suka nasi goreng yang dikecapin. Kecapnya di luar nasi goreng, as a condiment. Keren. Nah, ini kerupuk udang salah satu juga menurut aku yang Ini nasi goreng mungkin terasi kali ya, pakai apa? bisa terasi atau kalau nggak terasi bisa kecap ikan. Oke. Iya. Tapi dari bumbunya udah Kayak yang chow ya, jadi nggak ada warna ya. Kayak nasi goreng. Kalau umum nasi goreng kan suka dikecapin. Iya, jadi coklat, iya, betul, jelek betul, banget. betul. Nah ini pakai cabai seperti kampung. Udah cakep itu warnanya. Warnanya cakep. Good point. Jadi ininya dicocolin emping atau apa makan. Mantap. Sekarang gini. Sebentar. Biasa kan kalau kita Melayu nih. Kalau gini kan kita maunya ini dulu nih. Nah, sebentar ya. Mari kita foto dulu. Nah. Ini bisa difotoin saat aku dari situ ke sini. Siap. Tunggu dulu. Ini kan penting ya, Om. Hah? Penting nggak kalau aku tetap melakukannya gitu loh. Karena dengan kita foto kan kita misalnya kita posting. Iya. Kita kan bikin orang tahu kan kenapa. Coba kita foto ini. Ini. Ya. Yes. Dari situ kelihatan yang syuting nggak apa-apa. Ya. Makan enak. Kan nggak perlu formil. Asik. Iya dong. Yang penting kan di sininya. Dan ini, Alvin, aku tuh suka makan pakai tangan. Karena sekali lagi Sensasinya ya. orang Indonesia itu kalau makan tangan itu paling Nikmat. elegan. Bukan paling elegan. Oke. Karena apa yang kamu taruh di sini yang sama, rasa di sini beda. Karena mana duluannya itu kan beda. Ini dulu atau itu dulu atau sambal dulu. Nah, semua beda-beda. Sudah berhasil belum Om bikin orang Australia makan rendang Ini pakai lagi tangan? ngatur. Enggak, nasi bungkus. Nasi bungkus. Nasi Ada restonya kan soalnya kan di sana. Ya kan? Wah, ini aku mau ini Apa ini fermented fruit. Jadi buah-buah tropis difermentasikan, ya. Buah-buah kita berarti ya? Wah, ya, buah kita. Jadi padanan dengan makan Indonesia. Ini apa passion fruit apa nih? Passion fruit ya. Ada passion fruit, ada. Wangi banget. Nah itu, lagi makan pakai tangan. Sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau makan pakai tangan atau pakai tangan lah. Mari kita Ya, makan. Ini. Mantap. Aku mau coba Ini itu. penting dulu nih. Wah, thank you so much. Ini dulu nanti. Banyak kita kali. tambah. Ya udah, segitu cukup. Ya, cukup. Nggak usah khawatir. Yang lain kamu Ini sugar ambil zero. sendok sambal di sini, Siap. kecap Pertama-tama aku mau ini dulu ya. sambil aku bakar ini. Ya. Ikannya mantap. Ini kalau sambal, Sambal ikan ya? ini sambal. Sambal harus lah. Sambal tempe ini. Iya. Tempenya mau. Sambal tempe. Cakep. Tempe. Udahlah, pokoknya. Ikan. Oh my god. Wow. Ini lalapannya. Nikmatnya di sini bener. Hah? Iya. Kurang apa ini? Makan pete nggak? Makan. Ya. Tapi Om mau tanya, kenapa pete itu pada saat dipetik, ya rasanya nggak beda banget sama pete yang udah agak lama dipetik? Itu aku nggak talu. Oke, kita tanya sama petani kalau gitu. Iya, nanti tanya itu. Aku cerita pernah kejadian ini lucu banget nih. Ada satu makan malam, banyak ngundang juga orang Barat. Terus di dalam situ ada pete. Nah, ada pete kan dia makan. Dia makan pete. Terus dia kaget dong. Terus nggak lama lagi dia ke toilet, tahu-tahu kuahnya teriak-teriak. Dia langsung minta ke SOS. Oh my god. Emergency. Kenapa? Ini ada. Karena baunya tahu-tahu aneh gitu tuh. Nah,
Pengertian itu kita memang perlu storytelling. Jadi orang-orang Sebelum kita kasih mereka makan itu ya, maksudnya itu ya. enggak baiknya. Aku rasa cukup. Cukup ya? Cukup. Konson. Jadi apa itu? Aku kalau makan dikit. Ambil semua nih buat kamu nih nanti. Waduh. Apa tadi namanya dagingnya? Intercostal atau Intercostal. finger meat. Atau finger meat. Ya. Jangan aku. Terus ini sausnya. Ini aku boleh matiin dulu ya. Ya, mati nanti dulu. Nah, Mantap. ini ikan. Nanti ikan belakangan kamu bisa ambil. Ini aku makan ikan. Kita pakai tangan. Kayak makan pakai tangan tuh paling enak. Ya. Aku udah ambil ikan sih. Tapi aku mau coba ininya dulu nih. Si yang sudah dipanasin apa dibakar ini. Aku nggak gitu suka terlalu matang, Om. Iya. Ya kan lebih enak gini ya. So, matang tuh sekitar 75 derajat. Enak banget nih. Apa tuh? 75 derajat ini apa? Panas di tengah-tengah. Gitu. Diukur dulu. Jadi kalau bakar, lihat tuh ada tuh ukurannya. Jangan main bakar aja, beda. Tapi ini enak sekali loh rasanya dan ini kalau kita bikin di like living in apartment gini kan gampang, enak, makan enak, nyantai, nggak repot gitu ya. Ini bisa jadi alternatif kan buat yang tinggal di apartemen kan? Om, nanya dong. Bicara soal authentic food culture budaya makanan gitu kan ya. Nah, kalau aku nggak salah, Om William lebih memilih untuk menambah value dari ingredients daripada bikin sesuatu yang kayak fusion gitu kan. Ya, bener nggak sih Om? Sorry kalau salah ya. Gitu. Kita kan gini, otentivitas tentang budaya kuliner Indonesia itu kan rasa, tekstur, nah, pola di desa beda karena bahannya tidak seperti di kota. Di Paris, kalau kita mau bikin lebih gila gastronomik lagi. Nah, buat aku yang paling penting itu rasa, terus mengolah dengan yang benar karena bahannya bagus, mempresentasikan. Gak boleh lari tuh rasa itu, karena Indonesia tuh sayang masih jauh daripada dikenal. Kalau kamu ngomong sama orang Barat tentang pho, tentang tom yum misalnya, atau bulgogi, atau chow mein gitu, mereka tahu. Tapi Indonesia, mereka, what is Indonesia? Masih ada banyak pertanyaan seperti itu. Itu yang saya sayangkan. Jadi, ya kita jangan terlalu main-mainkan sesuatu yang belum dikenal menjadi sesuatu yang tambah tidak dikenal. Itu tadi ya. Sama mungkin gini, kalau kita datang ke satu tempat, kita pelajari, kita harus coba rasakan makanannya sesuai dengan yang otentik di sana. Kita rasakan dulu ya, karena kalau kita rasakan kita tahu tuh rasanya bagaimana. Terus kita lihat ini pakai apa, pakai tadi kan lainnya pakai apa. Kalau kita pun balik mau bikin, paling tidak kita udah tahu gitu. Ini, ibaratnya kan mau Google apa aja bisa. Iya. Bisa ada rasa. Iya, rasa nggak ada dong. Karena nggak bisa dari Google. Iya, you have to try. Nah, Iya. rasa dari siapa? Kalau aku, Experience. rasa dari tangan pertama. Kalau makanan mana? Kalimantan, Iya. orang Dayak yang masak, misalnya kalau di tengah. Kalimantan Selatan, orang Banjarmasin Soto yang dan masak. lain-lain, Ya toh. Aceh juga demikian. Nah, itu satu-satu jalan. Soal nanti kamu mau modifikasi, karena bahan ada sesuatu nggak ada, itu urusan nanti. Itu. Tapi rasa yang dia nggak pernah lupa itu pasti ada di dalam makanan itu yang nggak Iya, ada. iya. Itu yang nggak ada. Itu yang kita perkenalkan.
Makanya yang tadi saya pernah sebutkan bahwa turis kuliner itu lagi marak di dunia. Gak usah gitu deh Om, kita aja selalu cari restoran baru, tempat makanan yang baru, yang beda yang ada di Indonesia, Jakarta misalnya. Ini kamu lihat aja. Pelosok-pelosok makan apapun. WhatsApp atau Facebook. Ya. Dia posting. Teman-teman, saya mau ke ke Cirebon. TikTok semua. Makan di mana? Iya. Oh, nanti pada semua yang banyak akan menjawab. Nah itu kayak Kasih tadi tahu. saya posting itu kan, ini ternyata ada membantunya kan supaya memperkenalkan makanan yang kita makan kepada orang baik. Tapi caranya tadi kan ya harus bikin orang pengen tahu dan cobain dulu dari tempat yang asli gitu kan baru ini kan. Kalau kamu nggak pernah nyoba yang asli, susah dong. Terus PR kita apa lagi dong sebenarnya? PR kita untuk sekali lagi aku sebutkan pendidikan. Pendidikan budaya kuliner kita itu, pendidikan budaya kuliner kita masih sangat minim di negara sendiri. Sekarang gini kamu SDM-nya apa bukan pendidikan. Belajar makan Indonesia di tempat kita itu nggak gampang. Satu, negara ini luas, ya toh? Terus mau belajar sama siapa? Biayanya berapa? Meskipun dalam negeri kamu harus terbang. Terbang ke Maluku, ke Kalimantan, ke Sumatera. Belajar dengan siapa? Sebenarnya harus dibikin satu pola lewat SMK kalau menurut aku. SMK itu harus diajarin, tiap SMK mengajari budaya kuliner setempat. Yang ada sekarang? Sedikit. Internasional banyak. Kenapa di Bandung untuk lebih cepat lagi ini? Kan udah lama banget kayak gini terus kan. Itu kan bukan keputusan orang biasa. Ya. Mungkin habis nonton ini kan Om. Kurikulumnya tambahin kali. Yang ngajar nggak ada. Nah, balik ke situ lagi. Susah banget memang. Dan juga banyak yang peraturannya aku cek, kalau nggak S1, S2 nggak boleh ngajar. Masih kepatri dengan pemikiran begitu, padahal mereka punya. Aku yang baru benar Mas Yan. Iya. Pengalaman dan ilmu yang banyak padahal untuk bisa dibagi ya gitu loh. Iya, makanya salah satu interview aku bilang ya belajar harus dengan orang daerah. Langsung. Itu first hand. Jadi, dan kamu kenal bahan. Ya. Kuliner itu harus kenal bahan, Aku setuju. bukan kenal resep. Setelah kenal bahan, dia tahu apa, rasanya apa, bisa kreasi sendiri dengan mudah gitu. Bisa jawab. Ya. Bayangkan kita punya begitu banyak rempah. Bukan rempah tuh. Ngomong sama asam aja, tapi kamu sama kerupuk ini. Iya. Lupa ini. Ini kerupuk udang. Oh mau nggak? Sorry tangan kiri ya Om. Ya. Sorry kanan. Enggak. Nggak. Iya bener ya. Jadi, ya kita mesti. Ambilnya suruh banget nih. Anyway, kita kan udah mau Hari Raya Idul Adha. Bagi tips dong Om, kira-kira kalau punya daging itu nanti daging kurban. Ya, Nah, kalau apa yang dengan daging simple? kurban, kalau gini, sapi daging kurban itu kan bukan sapi seperti ini. Jadi sapi yang dagingnya harus diolah. Ya. Karena sapi itu habis dipotong, dipanggang seperti ini, nggak bisa dimakan. Dia harus dilayukan, yang namanya proses rigor mortis atau yang dikenal dengan aging. Ya. Kambing nggak usah. Ya, jadi aku unjurkan semua masaknya yang dimasak. Mau dirawon kek, mau disoto kek, mau bikin empal kek, mau bikin rendang kek, tumisan. Tapi semua dasarnya direbus dulu.
Aku seneng itu oseng-oseng mercon. Tapi pakai daging tetelan. Iya, Jangan iya. pakai daging yang Iya, malah yang enak ya. Malah enak tetelan. Ada otot-ototnya gitu tuh. Waduh, masih makan tuh gitu? Hebat amat. Pedasnya nyengat. Ya toh. Nah, itu kita harus tahu masak apa, pakai bagian apa. Gitu. Masak sop, masak bagian daging paha, sepak. Iya. Daging sengkel, gitu. Daging sandung lamur, nanti fatnya dibuang. Betul, tergantung itulah ya Iya. pilihannya ya. Ya, silakan ikutin yang Om William bilang tadi, dan yang paling penting tadi adalah kita balik tentang pendidikan tadi ya. Ya, Pendidikan tentang itu kuliner kita ini memang wajib. Sekarang gini aja, di Jakarta nih, kasat mata, banyak sekali buka restoran. Kita pun banyak. Ya toh? Berapa persen dari bukaan baru itu yang Indonesia? Perhatiin nggak kamu? Jauh. Ya. Kamu banding sama Thailand. Thailand itu makanan Thailand dari pinggir jalan sampai hotel bintang 5. Sampai hotel bintang 5 lengkap. Dan di mana-mana ke sana Thailand, ke sana Thailand. Kamu ke Tokyo, ke Jepang, di sana tulisan Jepang. They lead us untuk nyobain itu ya. Dan itu macam-macam dia keluarin dengan versi pola macam-macam lokal. Ini kita di sini disajikan sesuatu yang bukan lifestyle kita, dipaksa kita ikut gitu. Seolah-olah lebih keren ya. Kalau Iya. Ini good point. Ini good point banget. Bener kan temen-temen ngerasa nggak kayak gitu loh. Kalau kita lihat, bener juga ya. Kita keluar aja nggak jauh. Oke lah kita lihat mungkin warung Tegal ataupun apa misalnya apa sekarang. Tapi restoran yang ada, coba lihat lebih Yang banyak. established ya, Ya. yang restoran ya. We're talking about established restaurant ya. Makanan restoran established, coba lihat deh. Justru bukan makanan Indonesia, betul. Bandingkan dengan negara lain. Harusnya kita bisa belajar dari itu ya. Ke Korea sama. Satu pasar ke Gwangjang Market itu, buset. Isinya. Itu destinasi makanan Korea. Dia bikin sevariatif itu. Ya memang kehidupan diangkat gitu loh, dikasih tempat. Sampai Netflix saya syuting di situ gitu. Coba. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa bikin seperti itu lagi Om? Satu kali Ya, lagi saya tanya lagi. kita memperkenalkan terutama Karena udah waktunya kan. Ayo, jangan kelamaan terutama anak-anak generasi muda yang bukan, saya nggak ngomong yang mau jadi koki, selera mereka itu juga tanggung jawab keluarga. Ya kalau selamanya nggak pernah diperkenalkan rawon itu warnanya hitam, dia begitu sudah agak gede, jijik lihat itu. Ya? Lihat keluk aja pusing warna hitam. Padahal ramen yang misalnya Kodawari di Paris, iconic dish-nya ramen kuahnya hitam. Hitam kayak rawon. Dari ing. Enggak. Dari Cumi. bukan wijen hitam. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Kita nggak bisa, kita harus apa itu? Cuman ya gimana? Memang makanan nanti pesennya dari online, bisa makan cuma makan di mall, misalnya ada ber-AC. Nah itu kan. Jadi pendidikan tentang kuliner itu, yuk kita tingkatkan lagi. Ya. Ya sedini mungkin. Mulailah dari lingkup yang terkecil dulu, mungkin keluarga memperkenalkan makanan yang dimakan itu dari apa, lebih Ceritain dong, ini makanan ini dulu nenek kalau masak, aduh. Aku gitu Om di rumah, makanya aku doyan sampai kayak begini. Ya, oh iya. Berapa nenek yang masih ada? Iya, tapi iya nenek, mamiku, apa Iya, kamu untung. Iya aku beruntung alhamdulillah. Ada yang maminya juga nggak bisa masak gitu. Iya. Bahkan aku doyan masak ya gara-gara mami kan. Dikenalin satu persatu, ini apa, bikin rendang. Sampai ke bikin kental, ada rendang basah, rendang kering. Sampai ke yang kering banget yang kita bisa bawa bertahan berapa lama. Di situ kamu gede dengan diferensiasi pola. Diferensiasi pola masak. Semuanya bumbu sama, tapi waktu masaknya beda, hasilnya kan beda.
Iya toh. Nah, hal-hal itu yang menurut aku kita harus benar-benar memperkenalkan kepada generasi kita. Jangan dijejelin sesuatu yang wah bagus, platingnya bagus. I know nothing about it. Ya. Nah isinya apa? Ya. Gitu loh. Siap Om. Nah, Om, ini menarik nih Om. Sekarang kan ramai banget ngomong salah tentang makanan. Begitu banyak orang yang mungkin kredibel ataupun belum sekredibel itu bicara tentang komentar tentang makanan seseorang gitu loh. Nah ini akhirnya heboh. Nah ini bagaimana nih Om? Ini buat Om. Kita belum ada tatanan seperti itu ya. Di luar negeri kalau semua food kritik atau apa itu dia ada rambu-rambunya. Yang salah ngomong bisa dituntut tuh. Tuntut balik ya. Oh, dituntut besar sekali. Karena gini, bikin restoran itu kan berat. Betul. Ya. Orang itu kalau sampai mau terjun masuk restoran itu committed. Ibarat jiwa raganya diterjun ke situ. Itu hardship. Nggak ada dong gading nggak retak. Bisa satu waktu terjadi sesuatu hal yang kecuali gini. Kalau aku prinsip gini, yang bagus kita review yang baik, ya. Bukan berarti rasa enak itu akan berlaku untuk semua orang. Saya bilang enak, belum tentu orang lain bilang enak, karena backgroundnya beda-beda. Yang penting kita bisa nilai makan. Seorang reviewer harus ngerti teknis masak, kesulitan mengolah makan dan pengertian soal bahan-bahan. Kalau sampai terjadi hal yang makanan rusak, ya biasanya udah langsung aja kasih tahu bahwa ini kok ada rambut nih misalnya, ya nggak perlu digede-gedein karena itu bisa terjadi dimanapun. Saya terbang dengan pesawat yang food safety begitu tinggi pun bisa nemukan sesuatu yang tidak boleh di dalam situ terjadi. Itu satu. Tahu nggak akibat satu waktu karena review itu sampai orang bisa berantakan. Bisa hancur bisnisnya juga ya. Iya. Ya, itu kan ya kita kan bukan untuk urusan ego. So lebih baik kalau misalnya kurang baik. Ya ngomong aja kasih ya, tahu ya, gitu. ya. Tanpa perlu untuk nggak usah rame-rame di hura-hura. Karena Orang Indonesia sekarang. Karena orang pengen viral sih sekarang. Sekarang gini, berapa banyak teman-teman kamu kalau survei makan makanan khas jalanan yang ternama, terus terjadi sesuatu, mereka juga diem. 3 hari lagi dia balik lagi kok. Oh ya itu kebetulan, Ya. forgiven. Ya. Itu kebetulan, namanya orang saya lagi bad luck. Ya, apalagi enak. Enak kan mesti balik lah, nggak bisa balik. Jadi nggak ada enak sama enak sekali ya. Kayak tadi nggak ada enak sama enak sekali. Karena makan, kalau mau makan tuh ya kita ada, karena naluri itu biasanya karena kita gede dengan makanan tertentu. Dari kecil lu makan itu kan pengen, tuh inget banget gitu. Automatically. Ya. Yang lain adalah karena wawasan. Nah, kamu pengertian wawasan sampai di mana gitu. Contoh misalnya, kalau kamu di Hong Kong, orang ngerti makan. Jadi dia pesen ikan. Kalau di sana untuk kelas atas, ikan yang di steam itu harus hidup. Baru masih berenang sebelumnya. Dikirim ke meja. Dia lihat, ini ikan beku nih. Kok tahu? Nah, tipnya gini, matanya kalau ikan beku nggak meletus. Tapi kalau ikan fresh, meletus. Pada saat mateng, dus. Kenapa? Mata itu kolagen. Kalau kolagen masuk chiller, kering dia. Jadi kayak lem, dia nggak bergerak itu mata. Oh itu kuncinya. Kalau fresh, jus matanya. Terus yang masak udah tahu, oh ini udah mateng. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu. Ada yang di Amerika, Ruth Rachel, kalau masuk restoran nggak pernah ngomong. Dia pakai
cover supaya nggak dikenal. Nah, dia nulis gitu. Ada namanya sampai award winning. Wow. Kemarin aku undang si Ben, itu award winning food reviewer gitu. Respected gitu. Itu yang paling penting ya. Om Ya. William, thank you so much ya. Udah invite aku datang kemari melihat yang luar biasa ini dengan cara makan yang cara masak yang sangat, kalau buat saya simple banget ya ternyata gitu ya. Tinggal tekniknya. Ya teknik pelajari masing-masing. Nah, tadi kan Gini, udah lihat. Makan kan nggak perlu semeja penuh. Wah, ini udah penuh. Ini penuh, saya belum nyobain ini. Nasi gorengnya Kondimen lagi. gitu-gitu. Tapi ada aja gitu yang kita bisa nikmatin gitu. Ya, dan jangan dan lupa. bisa rame-rame. Iya bener. Itu nikmatnya makan rame-rame ya. Ini kan seru banget nih makan bakar rame-rame. Tergantung kita punya keinginan lah ya. Mau yang mateng dan apa. Pokoknya mudah-mudahan yang obrolan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton acara ini. Dan Om William sekali lagi once again thank you so much. Sama-sama. Seneng banget Om William membuka. Setiap ketemu pasti nambah ilmu. Setiap ketemu Mesti pasti nambah tinju ilmu. dulu, tinju. Mantap. Karena tangannya dipakai. Iya betul. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.